Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil. Keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil penting diketahui untuk para muslimah yang akan menjadi calon ibu. Pasalnya banyak sekali fadilah bacaan surat Al-Quran ini yang akan dirasakan selama masa kehamilan. Salah satu keutamaan surat Maryam ini yakni menjelaskan bagaimana detik-detik kelahiran seorang anak yang dikandung ibunya ketika usia kehamilan sudah waktunya melahirkan, yakni ketika Al-Quran menceritakan kehamilan dan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 22 yang berbunyi, "Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh." Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, surat Maryam ayat 23. "Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, 'Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan.'" Surat Maryam sendiri adalah surat ke-19 dalam Al-Quran yang terdiri dari 98 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamai surat Maryam karena tersurat kisah Maryam yang merupakan ibu dari Nabi Isa yang dapat melahirkan putranya tanpa pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Perjuangan Maryam dalam menjalani masa kehamilan tanpa bantuan seorang pun, cacian masyarakat sekitarnya setelah kelahiran putranya, dan keteguhan imannya memberikan banyak pelajaran yang luar biasa. Sedangkan fadilah surat Maryam bagi ibu hamil diantaranya: 1. Memberikan ketenangan. Dengan memahami kisah tentang Maryam yang harus menghadapi kehamilan seorang diri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terbangun rasa percaya diri saat harus menghadapi momen kehamilan yang tidak selalu berjalan lancar. Rasa percaya diri itulah yang akan menumbuhkan ketenangan menghadapi masa kehamilan. 2. Dimudahkan saat persalinan. Dalam surat Maryam diceritakan bahwa sebelum pertolongan Allah didapatkan oleh Maryam, dirinya sempat putus asa sebab rasa sakit selama persalinan. Selain ketenangan, manfaat membaca surat Maryam untuk ibu hamil adalah bisa diijabah doa-doanya untuk melahirkan dengan mudah. 3. Anak yang dilahirkan menjadi anak yang berbakti. Dalam surat Maryam ayat 14 terdapat suatu doa bagi ibu hamil kelak. Anak yang dilahirkan dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil. Selain memiliki beberapa fadilah atau manfaat, surat Maryam juga memiliki beberapa keutamaan jika rutin dibaca dan diamalkan oleh ibu hamil. Keutamaan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentang keimanan. Surat Maryam berisi tentang kekuasaan Allah berbuat sesuatu menurut kehendaknya, walaupun tidak sesuai dengan hukum alam. Seperti kisah Maryam yang hamil meski belum pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki manapun. Hal ini menjadi sebuah teladan keimanan dan doa sebagai salah satu dari keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil, agar ibu hamil serta anak yang dikandungnya memiliki rasa keimanan dengan membaca dan meneladani kisah-kisah di dalamnya. 2. Bentuk ikhtiar. Agar terhindar dari segala mara bahaya, dianjurkan untuk membaca surat Maryam sehingga mendapat keberkahan dalam masa kehamilan sampai si anak lahir. Maka membaca surat Maryam dapat merupakan bentuk ikhtiar seorang ibu menanti kelahiran sang buah hati. Dalam surat Maryam ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Ia berkata,
Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Surat Maryam ayat 4. Lalu dilanjutkan dengan surat Maryam ayat 5. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. 3. Wujud kasih sayang Allah Ta'ala. Kehamilan adalah salah satu wujud kasih sayang Allah baik untuk ibu hamil maupun keluarganya. Sebab seorang anak adalah rezeki yang barangkali tidak semua wanita diberi kepercayaan untuk menerima anugerah tersebut. 4. Doa agar menjadi anak soleh atau solihah. Dalam surat Maryam ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut merupakan salah satu doa agar anak yang dikandung kelak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan menjadi orang yang bertakwa. 5. Ciri wanita penyabar. Dalam surat Maryam dikisahkan Maryam harus mengasingkan diri agar terhindar dari fitnah karena mengandung, padahal beliau sama sekali tidak pernah disentuh oleh lelaki. Maryam dengan kesabarannya tetap menerima takdir Allah dan menjaga dengan kasih sayang bayi yang dikandungnya yang terdapat dalam surat Maryam ayat 22. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.